Halo teman-teman, saya Benediktus Yosef Sujokedang dan kesempatan ini kita akan mau bercerita tentang geotermal lagi, yang mana bahwa baru beberapa hari kemarin saya membaca berita pertemuan antara PLN dan juga anggota DPRD Kabupaten Lambata. Mereka mengatakan bahwa dampaknya itu bisa saja mereka taktisi atau mereka kelola dengan baik. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pertegas dan garis bawahi, bahwa kita berkaca di PLTP di Ulumbu misalkan yang beroperasi dari tahun 2011-2012 yang kajiannya itu sudah dilakukan dari tahun 1970 tuh. Sehingga kita mau bongkar peristiwa di PLTP Ulumbu untuk kita mau uji logika daripada anggota DPRD dan juga PLN yang kemarin saja pertemuan, dan saya pikir bahwa mereka adalah terjebak dengan situasi karena proyek ini proyek nasional, sehingga saya pikir bahwa mereka sedang terjebak dalam situasi yang mereka tidak bisa kontrol sendiri itu. Kita akan berkaca pada PLTP Ulumbu, yang mana kita akan pada tahap pertama kita akan mengetahui profil desa, profil perusahaan, dampak PLTP Ulumbu, serta janji PLN kepada warga pada saat itu, sehingga PLTP Ulumbu beroperasi pada tahun itu. Di Desa Wewo itu terletak di Kecamatan Satarmese, sekitar 24 km sebelah tenggara Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan desa ini memiliki luas sekitar 11,72 km persegi dan berbatasan dengan Umum di barat, Desa Ponggek di selatan, Desa Wai Ajang di timur, serta Desa Lungar dan Mocok, Desa Lungar dan Desa Mocok di utara. Oke, baik. Nah, di dalam Desa Wewo ini terdapat kampung adat seperti kampung Kampung Lale, Goling Ara, Wewo dan Gonggor. Nah, mereka ini memiliki tradisi, yaitu pembagian tanah adat secara komunal melalui musyawarah adat. PLTP Ulumbu yang berlokasi di Desa Wewo mulai dieksplorasi itu sejak tahun 1970 dan mulai beroperasi pada Januari 2012. Nah, pembangkit ini memanfaatkan sumber uap dari kaki Gunung Pocoleo dengan kapasitas produksi sebesar 4 kali 2,5 megawatt. Potensi listrik dari Ulumbu diperkirakan mencapai 100 megawatt hingga 187,5 megawatt. Nah, PLTP Ulumbu dioperasikan oleh PT PLN Persero melalui anak perusahaan, yaitu PT Indonesia Power dan PT Cogindo Daya Bersama. Nah, sebelum itu ada janji PLN kepada warga masyarakat yang nanti akan dilakukan juga PLN Kabupaten Lambata. Nah, PLN telah membuat beberapa janji kepada warga Desa Wewo pada saat itu, yaitu yang pertama, yaitu menjanjikan pekerjaan bagi anak cucu warga Desa Wewo waktu itu. Dan yang kedua itu mengganti kerusakan rumah warga terdekat. Yang ketiga, menyumbang untuk pembangunan rumah adat, gereja, fasilitas pendidikan, dan kelompok ekonomi masyarakat pada saat itu. Itu janji PLN pada saat ingin mau pembebasan lahan. Sehingga pendekatan yang mereka lakukan itu pendekatan persuasif, datang ke rumah-rumah. Mereka sampai tinggal di masyarakat situ, sehingga masyarakat menganggap bahwa pembangunan ini betul-betul ramah lingkungan, betul-betul janji yang tadi itu bisa ditepati begitu, bisa ditunaikan. Tetapi janji-janji ini hanya disampaikan secara lisan dan tidak terkait secara hukum atau tidak terikat secara hukum, yang menyebabkan warga kecewa karena banyak janji yang tidak terrealisasi sampai dengan detik ini. Nah, daya rusak dari PLTP Ulumbu ini itu sangat masif dirasakan oleh masyarakat. Nah, sejak beroperasi, PLTP Ulumbu ini telah membawa beberapa dampak negatif bagi warga sekitar. Nah, kita mau lihat yang pertama, yaitu pertanian. Nah, produktivitas tanaman seperti cengkeh,
kopi, kakao, dan kemiri itu menurun drastis. Sebelum adanya PLTPU Lumbu, tanaman cengkeh dapat berbuah setiap 2 tahun dengan produksi sekitar 120 kg per tahun. Namun setelah PLTP beroperasi, produksi menurun mencapai sekitar 50 kg per tahun. Jauh betul itu kontrasnya itu. Bukan hanya pertanian, tetapi dampak sosial ekonomi juga dirasakan oleh warga Desa Wewo yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Mereka mengalami penurunan hasil produksi yang sangat signifikan, sehingga berdampak pada ekonomi rumah tangga mereka. Nah, selain itu, sawah irigasi dan pertanian non-sawah yang menjadi andalan dari warga itu juga mengalami satu penurunan, juga mengalami ketergangguan yang sangat mengerikan. Nah, hal ini mengakibatkan banyak warga yang harus mencari pekerjaan serabutan seperti menjadi ojek, teman-teman semua. Sangat miris sekali situasi di Desa Wewo yang awalnya dijanjikan oleh PT PLN ini. Nah, sehingga kita mau lihat bahwa ketika PLN datang jajak pendapat, DPR datang jajak pendapat, apalagi pada pernyataan itu disampaikan bahwa eksplorasi dan lain sebagainya akan dilakukan pada tahun 2025. Tapi 2024 akan dilakukan semacam sosialisasi jajak pendapat untuk pembebasan lahan. Nah, masyarakat ini harus tahu bahwa pembangkit listrik tenaga panas bumi di ATDI itu kebijakannya itu mendahului analisis dampak. AMDAL-nya itu datang belakangan. Jadi kebijakannya itu dilontarkan terlebih dahulu, lalu AMDAL-nya itu mengikut dari belakang. Sehingga apa? Karena proyek ini proyek nasional, sehingga analisis saya, anggapan saya, bahwa pemerintah akan dengan sengaja membayar universitas-universitas untuk melakukan AMDAL itu pada akhirnya akan menyetujui keputusan dari pusat. Sehingga percuma juga AMDAL itu diturunkan. Sehingga DPR Kabupaten Lembata, saya pikir cacat itu. Dan juga PT PLN yang saya pikir bahwa mereka hanya menjadi kacung dari pemerintah. Tidak mementingkan kepentingan rakyat. Mereka katakan bahwa dampaknya itu bisa akan dikelola begitu. Nah, bahasa yang sama itu diucapkan oleh PLN kepada warga masyarakat Desa Wewo. Tetapi sampai hari ini apa? Banyak masyarakat yang mengalami kerugian di sektor pertanian. Itu sangat mengerikan. Dan kita perlu tahu bahwa di ATDI itu sendiri, di bawah ada satu desa, di bawah berdekatan dengan pesisir pantai itu ada satu desa namanya Desa Waitebal itu yang bekas longsor, bekas tsunami, itu mengalami atau daerah itu memiliki cadangan air yang sangat melimpah. Tetapi kalau hal ini tidak disosialisasikan secara baik, maka kita akan mengalami satu peristiwa sama seperti yang di Cipendok yang airnya itu menjadi keruh gitu. Jadi saya pikir bahwa masyarakat harus punya kesadaran, harus memahami geothermal ini sedang menguntungkan siapa. Sekali lagi saya ucapkan itu, bahwa geothermal ini sedang menguntungkan siapa. Sedangkan peristiwa yang terjadi di Ulumbu itu cukup membuktikan bahwa masyarakat di situ sangat mengalami dampak yang sangat mengerikan akibat daripada pembangkit listrik tenaga panas bumi ini. Sehingga saya pikir bahwa geothermal adalah polusi, bukan solusi dari pemerintah. Terima kasih.